Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Farha Hafiza dari Program Studi Hubungan Masyarakat, mata kuliah Teknologi Informasi dan dosen pengampu Mas Denny Hermawan tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil proyek UAS Teknologi Informasi, yaitu personal website yang sudah saya buat. Oke, lalu di sini ada deskripsi website. Jadi alam di bawah ini dan jenis web pada kali ini website itu karena sebelumnya website ini dibuat untuk mengembangkan ide konten saya. Lalu berikutnya itu ada aku mulai membuat webnya. Dulu rancangan menu dan di sini contohnya. Di sini ada halaman, ada subhalaman dan juga keterangannya apa gitu. Misalnya contohnya aku ngejelasin to my brandnya di sini adalah background banget deh hal-hal yang jalanan hidup, fun fact, juga yang lainnya banyak banget. Lalu di halaman ketiga ini adalah konten ekspor Bandung itu apa sih? Jadi ini tuh merupakan konten di mana aku merangkum yang saya kategori berdasarkan kebutuhan. Subhalaman dari The Gen Z 101 to Explore Bandung itu ada 6. Aku bagi lagi jadi 6. Yang pertama itu work from cafe. Jadi di sini tuh aku yang pas orang-orang tuh akan tugas dari cafe, atau kedua itu ada The Breakfast Club, di mana di sini aku mencantumkan kapan di Bandung gitu. Lalu subhalaman ketiga merekomendasikan tempat yang top karena untuk hangout bersama keluarga, teman sebaya. Keempat itu ada Dessert Heaven, di mana di sini tempat-tempat ini menjual berbagai macam dessert, toko apapun itu yang menjual dessert. Lalu sukses pas kali untuk mereka yang biasa-biasa aja dan masih makanan itu ada es krim dan gelato, di mana di sini aku merekomendasikan tempat-tempat es krim di mana aja sih di Bandung. Yang keempat ini adalah daily life, dan daily life ini aku bagi lagi subhalamannya menjadi 2, kampus life, dan sebenarnya ini aku ganti lagi ya, bukan sama beberapa keseharian saya hari ini gitu. Lalu yang halaman kelima ini ada FAQ atau Frequently Asked Question, berisi sesi tanya jawab seputar konten yang paling sering ditanyakan orang-orang. Jadi aku jawab semua pertanyaan itu di FAQ. Tuh. Lalu yang halaman terakhir itu ada kontak me, di mana seperti Instagram, gituan sama aku. Lalu selanjutnya, ini adalah wireframe atau layout design yang aku buat sebelum aku mulai membuat website itu sendiri. Jadi kayak misalnya di atas ada navigation, di sini ada self portrait, di sini juga aku kasih foto-foto kafenya, juga ada self portrait juga aku di sini, dan foto-foto makanannya, pokoknya random aja. Juga di sini ada uh, kayak penjelasan dari website ini sendiri dan juga footer. Oke. Oke, lalu di sini aku akan menjelaskan cara pembuatan personal website menurut pengalaman pribadiku. Jadi yang pertama itu tentunya kita harus menentukan jenis website apa sih yang akan kita buat gitu. Misalnya mau personal website kah, atau company profile, atau event gitu. Dan kali ini aku buat personal website. Lalu yang kedua itu membuat rancangan konten website yang berisikan materi apa aja nih yang akan dimasukkan ke website itu sendiri. Misalnya ide konten, atau self portrait, pokoknya, atau portofolio juga bisa sih sebenarnya. Pokoknya banyak banget. Seperti rancangan konten website yang udah aku buat tadi itu. Itu merupakan rancangan konten website aku. Lalu yang ketiga itu membuat desain wireframe atau layout, seperti yang sudah aku lampirkan di sebelah. Lalu yang keempat itu mulai memasukkan materi dan ide konten yang kita udah buat nih di rancangan konten website ke Google Site gitu. Jadi kayak sekedar copy paste aja. Lalu yang kelima itu mulai di publish kalau misalnya websitenya udah selesai. Nah, ini berikutnya ini adalah halaman home dari personal website saya, di mana ya ini berisikan website saya ini namanya Vira Farha.
aku kasih tahu juga di sini kalau di sini aku dance, terus ada welcoming juga, terus beberapa explanation lainnya. Lalu berikutnya juga di sini aku bikin beberapa pakai fitur image carousel. Di sini aku pakai fitur image carousel, di mana di sini tuh foto-fotonya bisa kalian swipe. Ada foto makanannya, kalau misalnya digeser, yang gitu-gitu sih. Lalu ini di paling bawah ini ada disclaimer opinion, buat tanpa adanya kerja itu berdasarkan opini aku. Semoga aja blog ini tuh bisa membantu teman-teman yang mau ekspor. Dimana di sini tuh aku uh, ngasih social link yang bisa mengaturnya. Yang saya lampirkan di sini adalah Instagram dan juga YouTube. Dan ini aku buat pakai fitur social link. Jadi kalau misalnya kalian pencet, itu bisa personal gitu. Itu adalah footer. Lalu selanjutnya ini adalah halaman kedua, yaitu About Me, di mana di sini aku seluruhnya ada di halaman ini. Misalnya aku berapa bersaudara, pendidikanku di mana, fun fact, personality, film favorit, pokoknya banyak banget. Semua fun fact itu aku masukin di halaman About Me ini. Jadi biar semakin kenal dan semakin tahulah tentang diri aku gitu. Nah, seperti ini contohnya. Kayak ada hobi juga dan lain-lain. Nah, langsung saja kita lanjut. Ini adalah How 101 to Explore Bandung, blog saya gitu. Di sini juga aku jelas nih introduction-nya lagi, sub halamannya jadi 6, seperti yang sudah aku jelaskan. Nah, di sini juga aku ngejelasin apa itu di Gen Z 101 to Explore Bandung adalah serangkaian petunjuk atau guide dari aku untuk kalian yang membutuhkan beberapa rekomendasi mebel yang harus dikunjungi di kota, merekomendasikan beberapa tempat ataupun merek apapun, yaitu sebagai guide atau petunjuk untuk kalian yang masih bingung menjelajahi kota Bandung. Ya, mereka bisa tuh. Terus di bawahnya juga aku kasih disclaimer, kalau setiap orang itu mempunyai perspektif. Aku harap orang-orang punya pendapat yang berbeda-beda, dan bagi mereka yang haus akan pengalaman di Bandung. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini merupakan beberapa sub-halaman dari The Gen Z 101 Explore Bandung. Contohnya di sini yang pertama itu ada Work from Cafe, di mana aku tuh di sini yang aku urutin untuk mereka yang berencana untuk melakukan aktivitas bertugas di cafe gitu. Di sini di Breakfast Club, kita berbagai macam menu sarapan untuk mereka yang ingin mencari sarapan di Bandung gitu. Lalu sub-halaman berikutnya itu ada Family and Friends Meetup dan juga Dessert Event. Seperti yang sudah aku jelaskan ini, untuk kalian yang akan berencana untuk hangout bersama keluarga, teman sebaya, sahabat, and your love, membangun suasana yang hangat dan akrab dengan orang kesayangan mereka gitu. Kumpul-kumpul nih tapi nggak mau makanan berat. Nah, di sini aku semacam toko kue, croissant, ini tuh benar-benar pas untuk mereka yang pengen kumpul bareng tapi nggak mau makan makanan berat. Lalu selanjutnya itu ada iconic street food kayak yang pengen makan-makan Bandung. Jadi di bawahnya, dan ini tuh benar-benar top itu halaman hidangan penutup dream di kota Bandung. Lalu lanjut lagi ke itu daily life, dimana di sini tuh aku nyeritain daily life aku sebagai mahasiswi program pendidikan vokasi jurusan hubungan masyarakat universitas harianku dan juga pengalamanku merantau di kota Depok gitu. Seperti yang sudah aku bilang, ada campus life and friendship. Nah, ini dia contoh dari halaman daily life. Yang pertama itu ada campus life, jadi itu melampirkan menyentuh bersama teman-temanku gitu. Di friendship juga sama, teman-teman kesayanganku yang mereka tuh adalah pemanis masa remaja aku, pokoknya gitu-gitu deh. Nah, di halaman kelima, ini ada FAQ atau Frequently Asked Question, di mana ini tuh yang sebenarnya itu ini aku buat sendiri, tapi aku menjawab orang-orang kalau blog ini tuh tujuannya apa, kayak misalnya yang pertama itu kayak dan apa tujuannya, apakah Safira dibayar untuk merekomendasikan tempat, jelasin di FAQ frequently dulu apa ya,
lebih dahulu menjawab gitu pertanyaan-pertanyaan mereka. Di sini aku bikin fitur FAQ ini tanda panah ke bawah. Kalau misalnya kita pencet ini tuh, dia langsung ada jawabannya gitu. Dan sama ke pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Lalu berikutnya ada halaman terakhir dari halaman di mana di sini aku mencantumkan beberapa sosial media yang saya punya, yaitu YouTube dan Instagram. Nah, jadi kesimpulannya, benar-benar menikmati keseluruhan dari proses pembuatan personal website kali ini. Karena ini belum saya buat. Dan juga salah satu kendala dari proses ini, itu hanya terletak pada kurangnya ide buat personal website ini karena dia dan nggak bisa mengembangkan ide yang bagus gitu untuk mengisi personal website ini. Tapi namun seiringnya berjalan konten saya yaitu di Gensi Monomoto Explore Bandung yang menjadi konten utama dari blog saya pada kali ini. Semoga websitenya dapat bermanfaat juga bagi orang-orang banyak. Dan juga kontennya aku bakal bikin jauh lebih beberapa gambaran website dari personal website yang sudah aku buat. Nah, ini merupakan contoh Nah, ini kita ada di halaman home. Sini ada about me. Nah, di sini adalah halaman about me, di mana di sini berisikan perkenalan diri dan juga menceritakan kehidupanku gitu, hobi, dan juga banyak lagi. Lalu itu di Gensi Monument Explore Bandung, 6 halaman. Gitu. Nah, ini contohnya. Aku juga jelasin di sini tuh apa. Dan juga rekomendasi berdasarkan kebutuhan yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ini ada daily life. Daily life yang aku bagi lagi jadi 2 subhalaman, yaitu campus life dan friendship. Dan itu isinya sekedar foto, contohnya kayak gini. Aku di kampus, isinya seperti ini. Friendship juga sama, gak beda. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya itu ada halaman FAQ, itu berisikan pertanyaan dari audiens saya. Nah, ini aku pakai fitur flexible group, di mana ini pertanyaannya, dan kalau kita pencet ini langsung ada jawabannya. Seperti ini. Dan terakhir ada kontak nih. Sekian dan terima kasih.